Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, hadirin dan hadirat, para pemuda dari sahabat karib dan lain-lainnya, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih di bulan Syawal, dan bulan Syawal adalah bulan di mana kita berlebaran Idul Fitri, bulan di mana kita saling memaafkan, dan mumpung belum terlambat kita masih di suasana Idul Fitr, maka taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saleh kita di bulan Ramadan yang kemarin, ya, salatnya, puasanya, tilawahnya, qiyamul lailnya, dan semua amal ibadah kita. Dan semoga menjadi penambah berat amal salih kita kelak di akhirat. Dan alhamdulillah hari ini kita masih bertemu di bulan Syawal, dan bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Bulan haji ada 3, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Siapa yang berangkat haji di bulan Syawal, kemudian dia mengerjakan ibadah umrah, kemudian dia menunggu sampai dengan bulan Zulhijjah, maka hajinya sudah dihitung, ya. Kalaupun dia masuk bulan Zulqa'dah kemudian dia mengerjakan ibadah umrah, maka pun hajinya sudah masuk, terhitung dia melaksanakan di bulan haji. Kalau dia masuknya bulan Zulhijjah pun masih, karena haji itu dimulai tanggal 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 13. Ada hari Tarwiyah, kemudian ada hari Arafah, yaitu hari tanggal ke-9, hari Arafah. Tarwiyah itu tanggal ke-8. Sementara tanggal 10-nya adalah hari Nahar, hari menyembelih. Kalau di kita tanggal 10 Zulhijjah baru salat Idul Fitri, ya Idul Adha. Sementara orang-orang di Mekah tanggal 9-nya adalah wukuf. Nah, jadi berarti ritual haji itu baru mulai di tanggal 8, ya. Siapa yang sudah berhaji, alhamdulillah. Yang belum berhaji segera daftarkan haji mumpung masih muda, karena yang tua-tua konon ada 14.000 yang belum melunasi biaya haji tahun ini. Nggak tahu berapa biaya hajinya yang terakhir, tapi kalau haji furoda konon katanya harganya sampai 350 juta, ya. Kalau ada duit silahkan, kalau nggak ada duit nabung dulu. Tapi haji muda daftarkan saja 5 juta untuk DP, sisanya nanti dicicil, wallahu alam berapa tahun kemudian, ya. Ala kulli hal, kita sebagai anak-anak muda yang berupaya untuk bisa mengerjakan ibadah haji, dan Israfil bahagia banget kecil-kecil udah haji, ya. Ustaz, kok di depan nama Ustaz nggak dipakaikan hajinya? Kalau dipakaikan hajinya jadi lucu, karena hajinya udah 3 kali, bikin 3 huruf H jadinya hahaha, ya. Tapi tak perlulah itu, ya. Tapi alhamdulillah Israfil bahagia sudah bisa berhaji dan sudah haji, ya. Semoga yang lain-lain yang muda-muda pun agar segera berhaji, tapi tidak sendirian, ya, bersama dengan gandengannya. Ada yang digandeng, ya. Tayyib, kita buka mukaddimah pagi hari ini. Pembukaannya surat Al-Isra, surat Al-Isra, surat ke-17.
Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 72 ya. Al-Isra surat 17 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Silahkan. Ada yang mau baca? Dapat? Dapat ayatnya? Silakan bacakan terjemahannya. Bismillah. Surat 17. Lu masih nyari. Kemarin Ramadan enggak buka-buka Quran? Buka dong ya. Silahkan. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Itu surat apa? Itu surat apa? Al-Isra. Al-Isra 97. ayat 97. Ini kok 97? Ayat 70 berapa tadi Kak? 72. Ayat 72 surat Al-Isra. Nah, Mas, bacakan Mas. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jadi siapa yang hatinya buta nanti di dunia, nanti di akhirat lebih parah lagi. Allah cuma ngingetin. Kalau kita buta tentang Bintaro, kita buta tentang BSD, itu kita masih bisa nanya-nanya. Kalau kita nggak tahu jalan di dunia, kita akan gunakan maps yang ada di gadget kita, asal ada kuota. Tapi di akhirat nanti gimana? Maka Allah ingatkan, kata Allah, siapa yang buta di dunia hatinya, tak mau dia buka Quran, nanti di akhirat seperti apa? Contoh ya, orang kalau buta matanya, dia sholat di Masjid Al-Syarif, ketika dia mau turun tangga atau dia mau naik tangga, bisa ada yang bantuin? Bisa. Dia datang dengar azan, kemudian dia sampai di masjid. Dia mau wudu, ada yang tuntun. Dia mau naik, ada yang arahkan. Kalau di akhirat buta, pertanyaannya, akhirat besok itu ada apa saja di sana? Hari apa aja yang ada di akhirat nanti? Abang, di akhirat besok ada apa aja bang? Kurang tahu katanya. Berarti dia tentang akhiratnya apa? Nah, abang ini melek akhiratnya tentang akhirat atau buta? Nah bang, buta. Nanti akhirat itu ada apa aja? Sebutin aja. Oh, langsung neraka. Abang, shit. Di akhirat besok itu ada apa aja? Hisab, Shiratal Mustaqim. Oh, jadi kita di sini tuh ihdinas Shiratal Mustaqim tuh buat yang di sana. Abang, yang di belakang. Di akhirat nanti tuh ada apa aja, Bang? Surga doang. Neraka nggak ada. Ada juga. Kapan surga neraka itu? Wallahu alam, blank. Oke, kakak-kakaknya. Di akhirat nanti ada apa aja? Ada tahyung nggak di akhirat? Tahyung? Nggak tahu tahyung? Israfil aja baru tahu. Ada apa di akhirat? Ayo sebutkanlah, nggak apa-apa. Bismillah, ada apa di akhirat?
benar atau salah tetap boleh pulang. Gak usah takut. Nih yang abang-abang udah jawab nih, surga ada Siratal Mustaqim katanya. Nah, kakak-kakak, di akhirat ada apa aja? Ini beneran nggak tahu atau tawadu? Hah? Hisab udah dijawab tadi. Apa? Apa? Hah? Yaumul Mizan. Oh, Yaumul Mizan. Penerbit Mizan kali ya. Apa lagi? Ada mizan, ada hisab, ada apa lagi? Nah, ya jawab. Ajibu. Tuh. Udah kakek-kakek ngomong jadi jauh. Nah, yang muda-muda. Hisab, mizan, apa lagi? Padang mahsyar, apa lagi? Ba'ats. Apa arti ba'ats? Dibangkitkan, hari kebangkitan. Terus Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan. Yaumul Hisab itu amalannya dihitung. Yaumun Nusyur, ada apa lagi? Ini sama sekali nggak tahu atau? Sirat udah. Hah? Matahari panas ya. Sekarang panas juga bos tuh. Paling panas lagi Ciputat. Hah? Ayo, ini lihat ayatnya. Coba ayatnya diulang lagi tadi. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia ini buta, apa yang buta? Hatinya. Dikasih peringatan Quran, dia cuek aja. Maka nanti di akhirat dia semakin apa? Dia bertambah apa? Buta matanya dan tersesat jalannya. Semua orang jalan ke padang mahsyar, dia jalan-jalan keliling-keliling gitu. Kenapa? Dia nggak tahu. Kok nggak tahu? Matanya buta. Siapa yang buta matanya nanti di akhirat? Yuk kita buka surat Toha. Yuk buka surat Toha. Di surat Toha, surat ke-20 ayat 123. Apa ceritanya? Bismillah. Apa cerita di ayat 123 surat Toha? Surat Toha surah ke-20 ya. Silahkan abang-abang tuh yang pegang mikrofon. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran. Sebentar, Mas, itu surat apa? Surat Toha. Ayat 23. 123. Abang udah minum belum? Itu kue depan mata. Hah? Ini main cowok-cowok ini kenapa nih? Hah? Salah dengar melulu nih. Hah? Nampaknya harus dikasih air minum. Enggak apa-apa Pak, biar yang pakai mikrofon Pak. Sian Bapak itu. Udah jauh-jauh teriak lagi. Ayat 123 surat Toha. Dia Allah berfirman, Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Oke, turunlah kamu berdua. Siapa kamu berdua? Kamu berdua turun dari surga. Siapa dua-dua orang ini? Adam dan Hawa. Udah kenceng salah. Ya, udah kenceng salah. Oh, iya dong Ustaz. Coba ulang lagi. Turunlah kamu berdua dari surga. Siapa dua ini? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Berarti dua ini siapa? Kalau Adam dan Hawa berarti laki sama bini musuhan dong. Ya enggak? Toha 123. Turunlah kamu berdua dari surga, sebagian kamu dan sebagian yang lainnya apa? Musuhan. Berarti siapa di sini? Siapa yang musuhan? Kamu berdua siapa?
Assalamualaikum. Ini Adam Ramadan dan iblis. kemarin ngaji kan? Ustaz, jangan nanya Ramadan Ustaz. Siapa kamu berdua? Abang. Adam dan iblis. Adam dan iblis, bukan manusia dan iblis. Manusia dan iblis. Kalau Adam dan iblis terus Hawanya kemana? Maka di surga itu Adam ada, kemudian ayah kita ada di sana, kemudian ibu kita juga di sana juga. Maka dua di sini bukan Adam dan istrinya, melainkan manusia dan jin. Yang mewakili manusia adalah ayah dan ibu kita, sementara musuh ayah ibu kita adalah si iblis dan anak turunannya jin, bangsa jin. Dua-duanya disuruh turun. Dulu itu bangsa jin tuh oke-oke aja, mereka beribadah juga, cuman ada juniornya yang datang dari kalangan manusia. Coba ada kakak kelas, kemudian ternyata juniornya lebih keren. Itu kalau ospek dibully itu juniornya. Nah, iblis pun ternyata sama. Melihat juniornya yang sepertinya lebih keren dari dia, membuat dia iri. Contoh, bukankah Allah cerita di Quran Allah suruh iblis ya atau bangsa jin ketika itu semuanya sujud pada siapa? Adam. Oke? Adam kan junior. Adam kan anak baru. Lah kenapa yang senior disuruh sujud ke junior? Mau nggak dia sujud? Nggak mau. Alasan dia nggak mau sujud apa? Alasan senior ini nggak mau sujud, nggak mau menghormati juniornya kenapa? Mana pula dia bilang duluan di surga? Bukan itu alasannya. Alasannya apa? Kalau Adam dibuat dari iblis, dari api. Terus iblis bilang apa? Waktu itu ke Tuhan, kenapa lu nggak mau sujud pada dia, nggak mau sujud hormat pada Adam? Kenapa? Aku lebih baik dari Adam. Aku lebih baik dari dia. Aku kau ciptakan dari api, terus dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Pertanyaannya, emang api dengan tanah lebih baik yang mana? Kakak, api dan tanah itu lebih baik yang mana? Ibu, api dan tanah lebih baik yang mana ibu? Kakak, api dan tanah lebih baik yang mana? Ini mirip iblis semua. Ini mirip iblis semua jawabannya. Kok gitu Ustaz? Karena ayah kita aja nggak pernah marahin iblis. Apa lu bilang tanah lebih api lebih baik? Enggak boy, tanah lebih baik. Begitu nggak jawaban ayah kita? Enggak. Ayah kita jawab apa? Enggak jawab apa-apa. Diam aja dia. Lah kenapa anaknya jawab tanah lebih baik? Berarti anaknya menjawab, anak Nabi Adam jawab tanah lebih baik. Mirip siapa? Mirip ayahnya atau mirip musuh ayahnya? Mirip siapa kalian jawab barusan? Musuh ayahnya. Berarti kan padahal ini anak cucu Adam nih, tapi jawabannya kok mirip musuh ayah kita? Nggak paham Ustaz? Paham nggak? Maka Nabi Adam tidak pernah merasa dirinya baik. Yang merasa diri baik itu adalah siapa? Iblis. Makanya dia ketika mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan dia kau ciptakan dari tanah. Ketika anak Adam menjawab tanah lebih baik dari api, berarti jawabannya lebih mirip dengan jawaban musuh ayahnya sendiri. Maka ayat ini memperingatkan kita supaya kau dalam menjawab itu lihat, perhatikan. Maka habis ini kalau ditanya tanah dengan api lebih baik mana, jawabannya apa? Diamlah. Jawablah dua-duanya baik Pak Ustadz. Kok bisa dua-duanya baik? Lihat ya, batako. Ya, batako itu biar keras diapain? Tanahnya diapakan? Dibakar. Berarti butuh api untuk membuat tanah tadi menjadi keras. Sekarang api yang panas itu mau dipadamkan pakai apa? Pakai apa? Pakai air. Janganlah pakai tanah.
Yang nggak ikut pramuka nampaknya nih. Kalau disirami air nanti asapnya kelihatan, asapnya banyak. Tapi kalau ditutup pakai tanah, maka itu yang membuat pramuka itu apa? Susah untuk dilihat orang asapnya dari kejauhan. Makanya dua-duanya saling melengkapi. Bukan merasa saya paling benar. Tapi iblis ketika itu mengatakan api lebih baik. Anaknya hari ini anak Nabi Adam itu hari ini mengatakan tanah lebih baik. Gimana? Ini anak siapa sih sebenarnya? Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam atau anak cucunya itu sebelah? Nah, Ustaz jangan begitu Pak Ustaz. Nah, supaya kita diluruskan cara pandang kita nih. Ya, cara pandang kita adalah barusan apa? Allah bilang dua-duanya turun dari surga. Manusianya juga jinnya. Maka Quran itu menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu duluan, makhluknya diciptakan lebih dulu. Dia seniornya kita, tapi juniornya lebih keren. Ini yang junior ini lebih keren dari seniornya. Maka oleh Allah, kata Allah, kalian musuhan. Berarti musuh kita itu pasangan kita atau setan, jin. Musuh manusia itu siapa? Kita harus satukan semuanya, samakan semua jawaban. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita itu siapa? Iblis, setan, jin. Nah, itu musuh kita. Kalau sudah sama, insya Allah nanti Pilpres 2024 aman. Ya enggak? Mau pilih Pak Anies, mau pilih bukan Pak Anies, enggak ada masalah. Karena kita sama-sama manusia, bukan musuh. Yang musuh itu siapa? Iblis. Yang musuh itu siapa? Bangsa jin. Ustaz kok sebut nama Pak Anies? Mantap. Ya Ustaz sebut 2 kali. Ini Anies Baswedan yang ketiga kali disebut. Ustaz kampanye? Enggak. Orang baik, angkatlah dia. Beliau belum pernah jadi presiden, tapi pernah jadi gubernur. Ya enggak? Waktu jadi gubernur itu kita jalan ke Jakarta itu asik rasanya. Coba tuh naik MRT dari Lebak Bulus, ya parkir di Carrefour, kemudian turun di HI, jalan ke Sarina, keliling-keliling naik apa itu namanya? Enak. Enak enggak? Pernah enggak sih? Pernah jalan-jalan naik MRT? Belum pernah. La ilaha illallah. Pernah ke JIS? Belum. La ilaha illallah. Ke JIS nggak pernah, naik MRT nggak pernah. Terus kemana aja sih hidupnya? Oh, masya Allah ya. Baik, Allah bilang musuhan. Yang musuhan itu siapa? Bangsa jin sama bangsa manusia. Sama-sama manusia, jangan musuhan. Biar nanti lawan politiknya Pak Anies nggak usah musuhan. Makanya kata Pak Anies sekarang jangan musuhan. Wah, Ustaz dah sebut berapa kali? 4 kali, 5 kali. Biar masuk nama Anies Baswedan dalam otaknya. Nanti Pilpres langsung dia pilih Anies Baswedan, Presiden 2024. Nah, ini nampaknya saat kampanye. Ya, nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit. Baik, lanjutkan terjemahannya. Kalian musuhan. Terus habis itu apa? Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, kata Allah, jin, manusia, dam, ente sama bini ente nih, nanti punya anak turunannya kan? Iblis, jin, ente sama turunan ente, gini. Nanti aku kirimkan apa? Petunjuk. Selama kalian mau berpegang teguh dengan petunjuk itu, hidup kalian 2, tidak sesat dan tidak celaka. Allah tak sebut kaya, Allah tak sebut miskin. Allah jawab tidak akan sesat, salah arah, dan juga tidak akan celaka. Untuk zaman Adam, zaman Nuh, zaman Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan seterusnya udah lewat tuh. Nah, untuk umat ini maka petunjuknya itu adalah apa? Nah, kalau kita tahu inilah petunjuk kita yang membuat kita tidak akan tersesat dan tidak akan celaka di dunia, maka tolong ini jangan hanya 30 hari Ramadan. Ini 30 hari Ramadan baca Quran. Bulan Syawal ditanya ayat mana yang masih nempel. Sebentar.
Kultum 30 malam, ngaji 30 hari, khutbah Jumat 4 kali, apalagi kajian duha 9 kali. Yang masih melekat dan nempel selama satu bulan Ramadan tuh ayat berapa, surat apa? Surat apa ya? Surat apa? Kalau Ramadan kita begini terus, nanti Ramadan tahun depan kita ulang lagi, percaya deh. Ini Ramadan kemarin kan udah habis, selesai 20 hari Syawal. Buktinya apa? Ayat yang masih melekat, ayat yang masih nempel, ayat yang tersisa dalam ingatan saya. Kok enggak ada? Masih dicek lagi. Nanti Ramadan tahun depan gitu lagi, percaya deh. Wallahi. Tapi kalau kita Ramadan kemarin 1 juz melekat semua, wih keren. Dari 30 juz itu 1 juz semuanya nempel di dalam otak kita. Masya Allah banget tuh. Contoh, buka halaman terakhir surat An-Nur, bukan ayat terakhir, halaman terakhir surat An-Nur. Buka An-Nur surat keberapa? An-Nur itu surat berapa kakak? 24. Halaman terakhirnya, di halaman terakhir surat An-Nur, ayat yang paling atas, ayat 60 berapa? Nah bang, halaman terakhir ayat paling atas tuh ayat nomor 60 berapa bang? 62. Nggak usah malu-malu jawabnya, boleh yang kenceng suaranya. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan atau kiri? Pakai HP nggak ada kanan kiri bu? Ya nggak enak ngaji pakai HP, ya kan? Baru belum selesai yang di Toha, pindah ke yang An-Nur. Layarnya cuma satu, mau ditandain nggak bisa, mau di screenshot susah pula. Oke ya, bacakan ayat 62 surat An-Nur, terjemahannya. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Jawabkan sedikit, pelan-pelan. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke, sebentar ya. Yang disebut orang itu beriman adalah orang yang beriman pada Allah dan beriman pada siapa? Rasulullah. Sepakat? Sepakat. Lanjut. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia, Nabi Muhammad, dalam suatu urusan. Ya. Dan apabila orang-orang beriman ini bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan siapa? Nabi Muhammad. Di mana bersama Nabi Muhammadnya? Dalam suatu urusan bersama. Dalam suatu urusan bersama. Kita ngaji begini tuh urusan dewe masing-masing atau urusan bareng-bareng? Nah, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul adalah orang yang benar-benar yang disebut beriman itu adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Dan apabila mereka bersama Nabi Muhammad dalam urusan bersama, apalagi lanjutannya? Mereka tidak meninggalkan Rasulnya sebelum meminta izin kepadanya. Nah ini nih, mereka tidak meninggalkan Rasul kecuali mereka minta izin. Kita biasanya kalau pengajian itu bersama-sama. Kalau mau ninggalin pengajian itu gimana caranya? Gimana caranya kalau ninggalin pengajian? Oke, sebelum kita lanjutkan, loncat ayat sesudahnya. Loncat ayat sesudahnya. Nanti kita naik lagi ke ayat berikut sebelumnya tadi ya. Ya bang, ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya persis. Kenapa abang buka halaman berikutnya? Oh hilang ayatnya, la ilaha illallah, hilang ayatnya. Nah nggak apa-apa, abang yang pakai mic. Nah silakan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nah kalau Nabi panggil itu tidak sama dengan kalau Ustadz panggil. Kalau Nabi memanggil beda dengan kalau kiai yang manggil. Kalau kiai yang manggil, wah kita langsung datang, Pak Kiai. Nah kalau Nabi panggil ternyata kita biasa-biasa aja, Allah ingatkan,
Nggak bisa kalian samakan antara panggilan Nabi dengan panggilan selain Nabi. Kalau Nabi yang panggil harus cepat, karena dia utusan Allah. Ini kalau ditelepon sama orang, sama bosnya lebih cepat dari panggilan siapa? Panggilan Allah. Panggilan Nabi aja itu berbeda dengan panggilan kiai. Nah, untuk yang begini Allah cuma ingatkan, tidak sama. Kalau Nabi panggil sama orang-orang lain manggil kamu tuh nggak sama. Yang harusnya kamu selesaikan urusannya segera datangi itu adalah panggilan Rasul. Lanjut bang. Lanjut terjemahannya. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan... Allah tahu nggak kalau nanti ada mbak-mbak yang keluarnya pelan-pelan belakang tabir turun tangga, ada? Allah tahu? Tahu. Ustadz tahu? Nggak tahu. Ya tadi di saf pertama dia mundur krek saf 2. Mundur krek belakang badan yang besar sedikit badan. Mundur lagi masuk belakang tabir. Mundur lagi udah di belakang tiang. Ustadznya ngadep sini turun tangga dia. Tahu nggak Allah? Tahu nggak? Tahu. Untuk apa Allah ceritakan? Bapak-bapak ya bang-abang, Allah tahu nggak kalian izin ternyata kalian bawa tas? Bukan izin, pulang dia. Tahu nggak Allah? Tahu. Zaman Nabi pun Allah tahu. Allah ingatkan. Allah tuh tahu siapa yang dia. Apa tadi bahasa terjemahannya? Allah mengetahui apa? Orang-orang yang keluar. Orang-orang yang keluar secara apa? Mau sembunyi-sembunyi. Misalnya jamaahnya banyak banget nih ya, penuh di masjid kan? Ibu ngumpet-ngumpet pas di pinggir pintu. Ada yang buka pintu, ibu keluar. Orang tuh masuk, kelihatan. Ibu keluarnya nggak kelihatan. Allah tahu nggak? Tahu. Terus ngapain Allah ngasih tahu? Iya, biar ustadz tak tahu, biar Nabi tak tahu, Allah tahu tidak? Tahu. Makanya mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Oke, naikin lagi ayatnya. Orang beriman itu apa tadi? Dia tidak keluar meninggalkan Nabi sebelum apa? Izin. Meminta izin. Ayo, ada yang mau keluar? Nah, mumpung nih masih awal-awal ngaji. Orang yang apa? Tidak meninggalkan Nabi sebelum minta izin. Kan itu Nabi Pak Ustadz. Betul? Betul itu Nabi. Makanya ayat sesudahnya tadi yang barusan kita baca, jangan disamakan panggilan Nabi dengan selain Nabi pada orang lain. Jadi kalau Ustadz yang bilang jangan, ya masih nggak masalah sih. Tapi kalau Nabi bilang jangan, hati-hati. Tapi karena para guru, para kiai itu adalah penyambung lidah yang melanjutkan apa? Pewaris para nabi, maka tolong ingat baik-baik ayat barusan. Lanjut terjemahannya bang. Jadi tidak meninggalkan majlisnya bersama Rasulullah, berkumpulnya mereka dalam urusan bersama dengan Nabi Muhammad sebelum minta izin. Terus Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu benar-benar orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Yang benar-benar beriman itu yang kalau keluar pengajian izin atau enggak? Izin. Jadi kalau dia keluar dari majelis bersama urusan bersama kaum muslimin, dia keluar, kalau dia minta izin berarti dia itu adalah orang yang benar-benar kalau enggak minta izin? Kalau nggak minta izin gimana? Ayo kakak. Kalau minta izin berarti dia orang yang benar-benar beriman. Kalau nggak minta izin, ayo gimana? Assalamualaikum. Ada ayatnya nggak? Kakak, ada ayatnya nggak? Apa kata Allah di ayat 62-nya tadi? Mereka orang sesungguhnya orang-orang yang meminta izin padamu wahai Muhammad itu, apa kata Allah? Yang cewek, kakak bacakan terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang nggak usah malu-malu. Ibu mau baca? Mau kasih mikrofonnya, kasihlah. Sesungguhnya malu-malu ya. Gak usah malu-malu bu. Bismillah, ini mikrofon. Silahkan. Oke, silahkan. Yang mau baca siapa? Ulangi lagi. Sesungguhnya orang yang meminta izin. Silahkan. Kakak, gak usah ngasih lagi. Bacalah.
Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, yang minta izin itu baru disebut benar-benar beriman. Yang nggak minta izin berarti apa? Hah? Yang nggak minta izin berarti benar-benar apa? Tidak beriman itu apa? Kan Allah nggak ngomong apa-apa. Akhirnya kecerdasan apa namanya? Artificial intelligence. Enggak, kecerdasan benar manusia itu menjawab sendiri. Karena otak yang Allah telah berikan ke kita, hati yang Allah telah berikan ke kita itu menjawab. Oh, kalau yang minta izin itu benar beriman, berarti yang tak minta izin berarti dia orang nggak beriman, itu artinya kafir. Kok segitunya Pak Ustadz? Betul. Orang masuk bioskop pakai karcis, beli tiket, keluarnya aja izin apa enggak? Dia enggak sampai terakhir, dia duduk tunggu selesai itu film baru dia keluar. Tapi kalau di masjid enggak terjadi yang begitu. Apa mentang-mentang masjid tak pakai duit, tak pakai karcis? Terserah gua mau keluar jam berapa. Kalau urusannya dewe-dewe, urusannya masing-masing, urusan sendiri-sendiri enggak ada masalah. Tapi kalau urusannya berjamaah, urusan bersama, maka ada aturannya di dalam Quran. Paham ya? Nah, apakah kalau kita meminta izin harus diizinkan? Atau baru minta izin, Ustadz, izin Ustadz, langsung nyeng keluar. Boleh nggak gitu? Ustadz, izin. Nih, keluar. Gitu? Enggak, lanjutkan kakak. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Jadi hak memberi izin siapa kalau sekarang ini? Sekarang siapa? Bukan panitia. Pak izin Pak ya. Kalau anda urusan bersama, yang dapat memberikan hak izin adalah yang di depan, yang memberikan kajian, yang memberikan nasihat. Di zaman itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba di kelas ada guru sedang ngajar, Pak izin Pak, ngomong izin doang langsung cabut atau tunggu diizinin dulu baru cabut keluar? Lah di kelas bisa. Lah kenapa di masjid nggak bisa? Tapi kan tapi apa? Ini rumah Allah, ini aturan langsung dari Allah. Nah, ayat ini waktu Ramadan kemarin sudah ada atau belum ada? Ada nggak kemarin Ramadan? Lewat nggak itu? Waktu hatam lewat nggak ayatnya? Kok rasa-rasanya baru turun pagi ini di Asy-Syarif nih? Harusnya yang bawa wahyu itu malaikat Jibril, bukan Israfil. Kalau wahyu ini ada dari zaman dulu, kenapa kita nggak paham? Kenapa kaum muslimin nggak diajarin? Bukan masalah nggak paham, nggak diajarin. Maka tadi di Toha Allah bilang, aku akan berikan petunjuk, aku akan turunkan petunjuk. Kau pegang teguh petunjuk itu, kau tak akan sesat, kau tak akan celaka. Itu janji Allah. Makanya urusan bersama kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin, ada yang memimpin rapatnya kah, ada yang memimpin kajiannya kah, ada yang memimpin acaranya kah, dia yang punya hak. Maka Allah katakan, ketika nanti mereka ada yang meminta izin padamu wahai Muhammad, maka berikan izin pada mereka bagi yang engkau kehendaki, bukan yang sudah izin boleh pergi tinggalkan majlis. Enggak, izinkan bagi yang engkau kehendaki. Berarti boleh diizinkan, boleh tidak. Haknya ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut terjemahnya. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Berarti orang ini ngapain kalau disuruh mohonkan ampun untuk dia? Ya, Rashid minta izin, Pak Ustadz, izin Ustadz. Oke, pergi dia, semuanya doakan, ya Allah ampunkan Rashid. Berarti Rashid sudah melakukan apa barusan? Ibu yang bilang dosa, Allah tak bilang dosa. Tapi kecerdasan manusia yang sudah Allah berikan ini, dia akan menjawab itu. Loh, kok dimintakan ampunan? Karena dia sudah melakukan suatu kesalahan. Tapi dia mau pipis Ustaz, ya udah bilang, makanya tadi diizinin. Ustaz izin Ustaz, mau pipis.
Oh nggak boleh antum, nggak boleh. Akhirnya pipis di tempat. Kacau. Maka itu aturannya ada di dalam Al-Quran. Ini mukmin. Mukmin itu ada aturannya. Sami'na wa ata'na. Gimana Pak Haddad? Ayat ini baru turun di Asy-Syarif atau dari dulu sudah ada? Dari dulu sudah ada. Kenapa jarang diamalkan oleh kaum muslimin? Datangnya terserah, pulangnya terserah. Kalau kita udah faham, berarti orang mukmin setiap kali sedang bersama kaum muslimin dalam urusan bersama, dalam untuk kemaslahatan kaum muslimin, jangan tinggalkan tempat itu sebelum meminta izin. Yang meminta izin dialah yang benar-benar beriman. Itu mengajarkan kita untuk kalau ikut kajian, kalau ikut urusan kaum muslimin, ikut berkumpul bersama kaum muslimin, semuanya pulangnya bareng, tunggu selesai. Ustaz, tapi gimana? Yang mau pulang. Nanti dimintakan ampun sama-sama. Allahumma gfir lahu. Tambahkan warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz, itu adalah salat jenazah Pak Ustaz. Oke ya, mau pulang Kak? Pulanglah. Sama-sama kita mintakan ampunan. Oke, paham ya? Jadi ayat yang seperti ini ya, ayat yang seperti ini itu banyak di Quran. Harusnya Ramadan kemarin yang ayat-ayat begini membuat kita meluruskan langkah kita ke depan. Jangan asal-asalan, jangan ngikutin hawa nafsu. Kalau ikutin hawa nafsu itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena di zaman Nabi udah ada ceritanya lagi. Oke, tertutup ayatnya. Dan mintakanlah ampun untuk mereka. Terus, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Ya, abang-abang, sesudah dengerin penjelasan singkat tentang ayat barusan, habis ini kalian mau ngapain? Setiap ada urusan bersama kaum muslimin, kalian mau ngapain? Sesudah tahu ada ayat ini, apa yang akan kita lakukan? Tidak akan keluar dari majelis kecuali sampai selesai. Apalagi minta izin. Kalau diizinkan baru jalan. Kalau belum diizinkan tetap jalan. Allah tahu kalian ngumpet-ngumpet, sembunyi dan bubar. Tahu Allah. Makanya itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Yuk buka halaman terakhir surat At-Taubah. Yuk buka. Quran tuh ngasih tahu ini ceritanya. At-Taubah surat keberapa? Masya Allah, ini hafizah nomor surat. Keren. Bagus ya. Halaman terakhir surat At-Taubah ayat 120 berapa? 127. Coba lihat ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 127. Bismillah. Dan apabila diturunkan suatu surat, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan. Nah, lihat ya. Ketika diturunkan suatu surat, mereka saling berpandangan. Siapa mereka ini? Adakah seseorang dari Siapa mereka yang disebut di sini? Kaum muslimin. Siapa yang disebut di ayat barusan? Ketika diturunkan suatu surat, mereka saling pandang memandang. Siapa yang saling pandang memandang ketika ada turun ayat barusan? Siapa? Dari kaum muslimin. Coba lanjutkan terjemahannya. Ini lihat ya, kayak tadi An-Nur 62, 63 itu macam baru turun. Ya, turun di Asy-Syarif pagi-pagi. Habis turun ayat barusan, dia saling pandang ke kanan, lihat ke kanannya, ke kirinya. Terus apa yang terjadi, Bang? Apa yang terjadi? Hilang ayatnya lagi. Nah, ulang lagi terjemahannya. Lihat tuh. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Nah, lihat nih, ada wahyu turun, ada surat baru dapat, mereka saling memandang. Siapa mereka di sini?
Allah bilang mereka ini saling bertanya, ada enggak orang Islam yang tahu kita di sini? Ada tidak orang Islam yang melihat kita barusan di sini? Berarti nih mereka ini siapa? Kok yang dicari orang Islam? Siapa? Kan mereka di masjid. Mereka dengar ayat, mereka dengar wahyu. Kok saling memandang? Siapa saling memandang di sini? Munafik. Pertanyaannya apa sesama munafik? Ada tidak orang Islam yang mengerti, yang tahu kita di sini? Berarti perilaku kaum munafik itu dengerin ayat, iya. Hadir kajian, iya juga. Tapi udah masuk di foto, masuk Instastory, pulang dia. Yang penting ada laporan. Sahabat karib kan banyak, mungkin ada yang begitu. Masuk. Ayo semua foto-foto. Ada foto, habis itu ngapain? Bubar dia. Bawa satu botol kopi, es kopi, coffee ice. Yang gini-gini mah, yang begini mah dulu itu orang munafik tuh. Turun surat, pandang-pandang, ada orang Islamnya, ada, aman. Masuk TV kita, udah, ayo, ngapain dia? Habis dia nanya ngapain bang? Lanjutkan. Jangan ketawa-ketawa. Ini ceritanya. Setelah itu mereka pun pergi. Nah, setelah itu mereka apa? Bubar. Mirip-mirip kan? Karena tahu ayat jadi gemeter dia. Mau pulang, mau minta izin, nanti dimintakan ampun. Saling pandang, nanya-nanya, takut disebut munafik. Makanya perkara ngaji, perkara hadiri kajian itu bukan sok-sok gaya-gayaan doang. Orang itu datang, dia ingin menuntut ilmu. Bukan datang sok udah, yang penting udah ketahuan, fotonya masuk, bajunya apa, udah dapat. Oh, pakai tas Hermes. Ketahuan dia. Ibu itu tadi datang loh, dia duduk, wih, harum banget. Udah. Terus kok nggak kelihatan sekarang? Udah pulang duluan dia. Allah bilang si munafik ini udah memastikan ada orang muslim yang melihat mereka, tsumman sarafu. Akhirnya kemudian mereka ngapain? Pergi. Ini rasanya ayat ini buat gua atau buat teman gua? Ayat ini buat saya atau buat teman saya? Buat saya. Bang. Pertanyaannya, waktu kemarin Ramadan, ayat ini dibaca nggak sih? Yang hatam-hatam Quran tuh, baca nggak ayat ini? Harusnya dibaca loh Ustaz. Ya saya hatam Ustaz. Nah, kenapa tak faham? Nah, akibat mereka bubar, habis tadi ketahuan udah ada orang Islam yang melihat mereka. Terus kata Allah apa? Sarafallahu Allah memalingkan hati mereka. Allah pun memalingkan apa bang? Bang, ayo bang, baca aja bang. Ini dipotong. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Kata Allah, Allah palingkan hati mereka karena mereka ini nggak paham. Mereka tuh nggak paham. Ngaji itu untuk apa? Pengajian itu untuk apa? Kumpulnya kaum muslimin untuk apa? Dia nggak paham. Dikira itu tren. Ingat gak zaman dulu awal-awal, waktu tren-trennya jilbab yang diikat kayak pocong tuh. Kalau kata Allah yarham Ustaz Arifin Ilham, jilbab diskon. Diskon jilbabnya. Ya. Kenapa jilbabnya diskon? Itulah ya, kalau Ustaz Arifin bukan jilbab diskon, jilbab 1 kilo. Jilbab 1 kilo. Bukan 1 kilo beratnya. 1 kilo sebelum sampai masjid dipakai, 1 kilo jauh dari masjid dilepas. Itu ada trennya waktu itu. Nah, kajian pun rasa-rasanya ada tren-trennya juga. Lagi musim-musimnya apa, orang pada suka pengajian. Jangan kayak gitu dong. Kita ngaji untuk apa? Ilmunya dapat. Bukan cuma sok-sok hadir, kemudian masuk TV, kemudian ada di foto di Instagram, selesai. Enggak. Ini ada ngaji dengan teman sebelahnya. Uhti, ayo, seret. Cekrek. Kemudian bubar. Kalau begitu lihat barusan, Allah palingkan hati mereka. Makanya orang mukmin itu dia tahu, mau ikut aturan mainnya ada di An-Nur. Mau cerita munafik, Allah palingkan hati mereka gara-gara apa? Mereka pun berpaling dari tadi Al-Qur'an itu. Bukan Quran, dari kajian. Di mana tempat dia dapat wahyu, di mana tempat dia dengar surat, habis itu dia bubar. Kata Allah, sarafallahu qulubahum.
Kenapa? Karena mereka itu tidak mengerti, nggak faham untuk apa kajian, tidak faham untuk apa menuntut ilmu Quran. Surat apa barusan? Surat apa barusan? Ayat berapa? Naikin ayatnya. Tuh, naikin ayatnya. Ayat 124. Ayat 124-nya. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini lagi nih, gaya munafik saat hadir di pengajian, mendengar wahyu, dia nanya ke temannya. Lihat pertanyaannya, siapa yang imannya bertambah? Di sini beda-beda tipis sama orang beriman. Ustaz, emang nggak boleh nanya siapa yang nambah imannya? Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Masalahnya dia cuma nanya, antum gimana tadi? Imannya tambah nggak? Sok-sok nanya nambah iman apa enggak, coba. Apa yang respon orang mukmin kalau dengar wahyu? Respon orang mukmin sesudah dengerin Quran itu berbeda. Munafik itu dia cuma nanya. Nanyanya apa? Siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Keren kan pertanyaannya? Orang mukmin seperti apa seharusnya? Penutup ayatnya apa? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Orang mukmin itu dapat wahyu, diamalkan, dia happy, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Orang munafik berbeda. Munafik itu sok-sok nanya siapa yang imannya nambah. Terus kalau udah imannya nambah, kenapa? Bukan itu, bukan sok-sokan, bukan gaya-gayaan. Kalau bikin datang ke pengajian, tahu ilmunya dari surat An-Nur, habis ini diamalkan. Gimana ngamalinnya? Dia nggak izin dulu, Pak Ustadz, saya dengerin sampai selesai, biar saya padahal kesel sama Pak Ustadz. Saya tuh tadi dah rencana, Pak Ustadz, kenapa saya pilih duduk di belakang supaya dekat sama tiang dan pintu. Tapi dengar ayat tadi, Ustadz, berubah iman saya. Mantap itu. Disitulah pengaruh iman, pengaruh wahyu pada ruh kita ini. Kalau enggak tadi, udah datangnya telat. Cuman pengen tunjukkan dia hadir, kemudian semua peralatannya itu ditampakkan. So, kalau bisa semuanya disalimin tuh satu-satu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Semua tahu dia. Bukan begitu caranya. Orang mukmin tuh dia dengar, dapat ayat, dia happy, dia beriman, dia amalkan. Kelar. Bukan sok gaya-gayaan nanya. Tadi anti imannya nambah enggak sih? Wih, masya Allah ya. Imannya nambah apa enggak? Ini ceritanya siapa barusan? Ceritanya siapa? Munafik. Maka munafik itu tinggal dengan kita. Yang lebih mengerikan lagi. Lanjut ayat berikutnya. Apa kata Allah? Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah ini akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Nih, orang Allah tak sebut munafik, tapi Allah bilang adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Mereka lah yang disebut di awal Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka sebenarnya munafik itu sakit. Yang sakit apanya? Hatinya. Ada masalah di sini. Hadir kajian hanya untuk tampangnya masuk di medsos. Datang ke pengajian hanya untuk nanya ke orang-orang mukmin apa tadi? Siapa yang bertambah imannya? Dalam kajian ketika mereka sudah selesai, mereka cuma maunya apa? Saling pandang antara mereka, kemudian mereka bubar, kelar urusannya. Itu munafik, Bu. Bang, itu munafik. Ustaz ngomong saya munafik? Enggak. Kita semua berpotensi jadi orang-orang yang barusan diceritakan Allah. Maka Quran ini membuat kita harusnya yuk hati-hati, jangan sampai masuk dalam kategori mereka.